Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran mengakibatkan seorang guru harus memiliki persiapan dan kompetensi yang baik dari segi perencanaan, pembelajaran, dan kemampuan guru mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaannya terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup dengan kemampuan guru dalam menguasai kelas tanpa diimbangi dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan dalam konteks perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas. Kemudian selanjutnya makna evaluasi pengukuran dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, evaluasi. Dalam Al-Quran, terminologi evaluasi pendidikan terdapat beberapa makna dengan mengacu pada makna kalimat, yaitu seperti al-hisab atau al-muhasabah, atau disebut juga menghitung. Al-Ghazali mempergunakan kata ini di dalam menjelaskan tentang evaluasi diri, yaitu suatu upaya mengoreksi dan menilai diri sendiri dengan melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, al-hukum. Ketiga, al-fitnah. Dan yang keempat, al-bala atau ujian, baik itu ujian yang berupa kebaikan dan keburukan. Evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian bagi guru untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian tujuan setelah berlangsung. Evaluasi menggunakan informasi hasil pengukuran dan penilaian. Hasil pengukuran berbentuk skor atau angka, yang kemudian skor ini dinilai dan ditafsirkan berdasarkan aturan untuk ditentukan tingkat kemampuan seseorang. Hasil proses penilaian tersebut ditentukan, kemudian dilakukan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan seseorang atau suatu program. Dalam dunia pendidikan, menilai sering diartikan sama dengan melakukan evaluasi. Perbedaan antara kedua kata tersebut terletak pada pemanfaatan informasi, di mana informasi penilaian merupakan pemanfaatan informasi, di mana informasi penilaian merupakan hasil pengukuran, sedangkan informasi pada evaluasi berupa nilai. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan tersebut, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua, pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian bilangan atau angka pada objek-objek atau suatu kejadian menurut aturan tertentu. Pengukuran terdiri dari aturan-aturan tertentu untuk memberikan angka atau bilangan kepada objek dengan cara tertentu pula, sehingga angka itu dapat mempresentasikan dalam bentuk kuantitatif sifat-sifat dari objek tersebut. Pada hasil pengukuran yang berupa angka atau skor, objek yang diukur berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh yang menunjukkan kualitas perilaku belajar dari peserta didik. Subjek dalam hal ini menunjukkan pada peserta didik, objek menunjukkan kepada domain hasil belajar, dan kejadian ditunjukkan oleh kualitas perilaku belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, penilaian. Penilaian merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat atau derajat suatu objek atau kejadian yang didasarkan atas hasil pengukuran objek tersebut. Menurut Ibsmanto menjelaskan, penilaian adalah kegiatan mengolah informasi
yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis dan mempertimbangkan unjuk kerja peserta didik pada tugas-tugas yang relevan. Kegiatan ini juga digunakan untuk menilai materi, program, atau kebijakan-kebijakan dengan maksud untuk menetapkan nilai kelayakan peserta didik. Penilaian atau assessment diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk mengukur taraf pengetahuan dan keterampilan subjek yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Informasi adalah data yang diperoleh melalui pengukuran dan non-pengukuran, termasuk di dalamnya dengan melakukan observasi kelas, menggunakan tes yang standar atau tes buatan guru, proyek, dan portofolio subjek belajar. Menurut Abu Dinata, bahwa sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. Sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besar memiliki 4 kemampuan peserta didik, yaitu yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Tuhannya. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Yang keempat, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengevaluasi hamba-hambanya tidak memandang formalitas, tetapi memandang substansi di balik tindakan hamba-hambanya. Kualitas perilaku lebih dipentingkan daripada kualitas dalam proses evaluasi. Selanjutnya, sistem evaluasi pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi, seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail putra yang dicintainya. Sistem evaluasi pendidikan Islam yaitu untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya, dan untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.